Sementara itu, Woo-bin dan Yi-jung sibuk dengan urusan masing-masing dan mabuk. Dalam keadaan mabuk, tangan Yi-jung terluka. Kembali ke resort, Jandi sarapan dengan Ji-ho. Jae-kyung menghampiri mereka dan berbohong untuk membuat Jandi cemburu. Saat tiba di rumah, Jandi kaget melihat orang tuanya mulai packing. Mereka akan menyusul paman Jandi berdagang ikan di kampung nelayan. Jandi tinggal sendirian dengan Kang San. Di rumah Junpyo, dengan segala usaha, Jae-kyung ingin mengambil hati Junpyo tapi gagal. Junpyo malah pergi meninggalkan Jae-kyung. Junpyo menemui Yi-jung dan bertanya tentang bahu Jandi. Yi-jung berkata bahwa Jandi terluka akibat menahan kursi yang dipukulkan ke arah Junpyo. Sementara itu, Jandi dan Kang San pindah ke apartemen kecil yang murah. Mereka berjanji akan saling membantu. Nyonya Kang pergi ke luar negeri dan meminta Tuan Jung mengawasi Junpyo. Tuan Jung mengirimkan foto Jandi kepada Junpyo. Suatu hari saat Jandi dan Kang San pulang ke rumah, mereka bertemu Junpyo yang pura-pura pindah ke apartemen sebelah. Sementara itu, Gaeul memutuskan untuk mengakui perasaannya kepada Yi-jung dan mengajak Yi-jung berkencan. Yi-jung mengira Gaeul bercanda. Gaeul jujur berkata dia menyukai Yi-jung, tapi Yi-jung menolak Gaeul. Jandi yang sedang belajar terganggu oleh teriakan Junpyo dari apartemen sebelah. Ternyata Junpyo ketakutan karena kecoa. Setelah Jandi mengusir kecoa itu, Junpyo meminta Jandi tinggal sampai dia tertidur. Jandi kembali ke apartemennya dan mendapati Jae-kyung di situ. Keesokan paginya, Jandi menemui Ji-ho untuk meminta bantuan mengerjakan tugas kuliahnya. Sementara itu, di rumah Junpyo, dia sedang bergegas mengepak bajunya dan meminta Tuan Jung untuk merahasiakan hal ini dari ibunya. Tiba-tiba Jae-kyung masuk dan membuat Junpyo kesal. Jae-kyung yang tidak peduli bahkan dia melemparkan dirinya ke tempat tidur Junpyo. Junpyo menendang kaki Jae-kyung dan menyuruhnya bangun, tapi kaki Junpyo kehilangan keseimbangan dan jatuh menimpa Jae-kyung. Wow. Setelah terjatuh di tempat tidur, Junpyo segera bangun dan menjauh dari Jae-kyung. Saat itu juga, Jae-kyung menantang Junpyo main video game yang dimenangkan oleh Jae-kyung. Sebagai hadiah kemenangan, Jae-kyung memaksa Junpyo menemaninya sepanjang hari sebagai bayarannya. Woo-bin menasihati Yi-jung yang masih dalam kondisi merusak diri sendiri. Tidak peduli dengan nasihat Woo-bin, dia menelpon Gaeul dan bertanya apakah Gaeul masih ingin berkencan dengannya. Kemudian Yi-jung mengajak Gaeul ke bar, yang berakhir mengecewakan. Belum cukup sampai di situ, Yi-jung mengajak Gaeul bertemu dengan ayahnya. Ayah Yi-jung sangat ramah kepada Gaeul. Yi-jung yang sebal bertanya apakah ayahnya mau meminjam gadis itu. Gaeul tersinggung dan akhirnya menyiram wajah Yi-jung. Sementara itu, Jae-kyung mengajak Junpyo berbelanja di supermarket. Ternyata, Jae-kyung berbelanja untuk Jandi. Jae-kyung mengajak Junpyo ke apartemen Jandi. Karena Jandi tidak ada di rumah, mereka memutuskan untuk menunggu Jandi sambil makan-makan. Mereka heran kemana Jandi pergi. Kang San tidak tahu karena Jandi tidak punya ponsel. Junpyo heran karena dia sudah memberi Jandi ponsel. Kang San mengatakan bahwa ponselnya diberikan kepada orang tua mereka. Mendengar itu, Jae-kyung menyeret Junpyo ke toko ponsel. Setelah pulang dari galeri, Ji-ho mengantar Jandi ke klinik. Jandi mengundang Ji-ho masuk. Pertemuan dengan kakeknya membuat Ji-ho teringat masa kecilnya. Ji-ho kemudian pergi begitu saja tanpa membawa motornya. Jandi mengejarnya, tapi berlawanan arah dengan Ji-ho.
Jandi pun memutuskan untuk menunggu di depan rumah Jiho. Tepat pada saat Jiho sampai dan jatuh pingsan di pelukan Jandi. Yijung pulang dalam keadaan mabuk dan tidak dapat membuka pintunya. Gaul datang dan membantu Yijung masuk ke dalam rumah. Ketika Gaul akan pergi, Yijung meraih tangan Gaul dan menariknya. Oh. Jandi merawat Jiho yang jatuh sakit semalaman sebelum pulang keesokan harinya. Junpyo menunggu Jandi semalaman dan heran mengapa Jandi tidak pulang. Saat bertemu Jandi, Junpyo bertanya Jandi kemana saja. Tapi Jandi berteriak bahwa itu bukan urusan Junpyo. 알아나는데 어딜 가? 프라이버시인지 프라이든지 이태한테 물어보려고 학교 간다 왜? Nyonya Kang pulang dan mendapat laporan tentang Jandi dan Junpyo. Di apartemen, Jandi merasa apartemen Junpyo terlalu sepi. Ternyata Junpyo mengalami kesulitan menyalakan kompor sehingga dia makan mie instan tanpa dimasak. Nyonya Kang tiba-tiba datang membawa Junpyo pulang. Saat meninggalkan apartemen, Junpyo melihat Jiho dan memberi isyarat ke arah apartemen Jandi. Jiho datang bersama Yijung dan Wubin untuk melihat tempat tinggal Jandi. Kemudian, Nyonya Kang datang mengunjungi Jandi dan menegurnya karena mendekati Junpyo. Karena membela Jandi, F3 juga kena marah oleh Nyonya Kang. Keesokan harinya, F3 dan Gaul datang membantu Jandi membereskan apartemennya. Junpyo dikurung dan tidak diperbolehkan keluar rumah. Jaekyung mendapat izin masuk ke kamar Junpyo. Akhirnya, Jaekyung mengajak Junpyo ke apartemen Jandi. Ternyata F3, Jandi, dan Gaul sedang berkumpul mengelilingi meja penuh lilin. Melihat kedatangan Junpyo dan Jaekyung, Gaul mengajak bermain permainan kebenaran. Jika seseorang ditanya, dia harus mengatakan yang sebenarnya. Kalau menolak menjawab, orang itu harus mencium si penanya. Jiho sempat mencium Yijung. Oh. Nyonya Kang mencari cara mengusir Jandi dengan rencana merobohkan apartemen Jandi. Ternyata, dia sudah mengambil alih apartemen itu dan ingin merobohkannya untuk proyek yang lain. Setelah tidak memiliki tempat tinggal, Jandi harus mengirim Kangsan kepada orang tuanya. Setelah mengantar adiknya pergi, Jandi kesusahan mencari tempat untuk istirahat. Mengetahui perbuatan ibunya, Junhee membawa Jandi ke rumah keluarganya dan diangkat menjadi pelayan di bawah pengawasan nenek. Nenek mengenalkan Jandi sebagai pelayan pribadi Junpyo yang baru. Omo. Junpyo tentu saja sangat senang dan mulai memberikan banyak tugas kepada Jandi. Pagi harinya, Junpyo memecat pelayan yang akan membangunkannya. Jandi masuk dan meminta Junpyo menarik keputusannya. Dr. Yun mengalami sakit di dadanya. Jandi yang khawatir dan merasa bahwa Dr. Yun tidak boleh tinggal sendirian, akhirnya pergi ke rumah Jiho dan bertanya apakah ada kamar ekstra. Jiho mengira Jandi akan pindah ke rumahnya, tapi ternyata Jandi membawa Dr. Yun masuk. Keduanya protes, bahkan Jiho marah kepada Jandi, tapi Jandi berhasil membujuk kedua pria itu. 할아버지한테도 선배한테도 가족이 필요하니까 제가 찾아드린 것뿐인데요. 금잔디, 난 아직... 마음의 준비가 안 됐다고요? 할아버지도 똑같이 말씀하셨거든요. Junpyo memanggil Jandi untuk menemaninya nonton film horor. Hal ini membuat mereka kembali dekat. Tiba-tiba, Jaekyung datang. Jandi panik dan sembunyi di lemari baju Junpyo. Jaekyung meminta Junpyo menemaninya nonton film horor karena ia takut nonton sendirian. Yah, film yang sama. Junpyo pura-pura tidur. Jaekyung pulang setelah sebelumnya mencium pipi Junpyo.
Junpyo kemudian membuka lemarinya dan mendapati Jandi sudah tertidur. Dia pun menggendong Jandi kembali ke kamarnya. 넌 날 속이고 나한테 지울 수 없는 상처를 줬어. 언니, 제발 제 말 좀. Jandi terbangun dengan kaget karena mimpi buruknya. Jandi langsung pergi ke rumah Jiho dan mengajak kakek dan cucu itu untuk berangkat ke klinik. Saat Gael berangkat ke tempat kursus, dia menyadari bahwa Eunje yang merupakan tutor sekaligus teman Gael adalah wanita yang dicintai Yijung. Gael mengunjungi Yijung dan bertanya kenapa Yijung tidak mau mengakui perasaannya. Yijung tidak suka dengan cara Gael mencampuri hidupnya. Pagi hari di rumah Junpyo, saat Jandi bersiap membangunkan Junpyo, dia menarik selimut Junpyo dan kehilangan keseimbangan sehingga jatuh menimpa Junpyo. Junpyo pun memeluk Jandi. Tiba-tiba, Jaekyung masuk ke kamar Junpyo dan melihat mereka berdua.